warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang jadwalnya itu kan? Ya. Absen dulu ya. Harfiana dari Mangasti. Hajiro. Sofia dari Mawati. Hajiro. Muhammad dari Mahfud. Hajiro. Kakali. Hajiro. Ahmad Beto. Hajiro. Muhammad Nurul Ikhwan. Hajiro. Sulihati. Hajiro. Khairul Hidayat. Absen Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Linda Kurnia Dewi. Hajiro. Yang tadi satu ya. Nah, Sakit. Dari kapan sakitnya? kemarin Bu. Oh, kemarin ya, semoga kita sekarang sudah sampai ke banget soalnya. Oh, apa? Sekarang kita sudah sampai ke urut suku jika halaman 31. Angkanya juga halaman 31 ya. Urut suku. Di sini biasanya kalian kalau sholat subuh itu pakai kurung nggak? Ya kan, tergantung ya. Tapi ada juga yang nggak pakai kurung. Contohnya di televisi sebelah. Nggak apa-apa, nggak semua orang Islam itu kalau pakai sholat subuh itu pakai subuh. Kenapa? Karena perbedaan hukum dalam fikih Islam itu ada beberapa alasan, antaranya yang pertama karena perbedaan dalam nilai kualitas hadis. Yang kedua ada perbedaan dalam pahami maksud hadis. Yang ketiga adalah perbedaan metode istinbat dalam penggalian hukum. Dan yang terakhir adalah perbedaan dalam memkompromikan hadis-hadis yang sama berbeda. Nah, itu adalah penyebab kenapa ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat muakkad, dan lain-lain. Sikap kita sebagai umat Islam itu harus toleransi dengan pendapat lain yang tidak sependapat dengan kita. Karena semua itu pasti ada dasarnya. Dalam istilah ini, qunut adalah doa yang dibaca oleh seseorang muslim ketika berdiri setelah bangkit dari ruku. Jadi, secara fikih, qunut subuh itu dilakukan setelah ruku dan sebelum sujud. Ini nanti kita berbahas ya, tugasnya itu menganalisis dari soal cerita mengenai qunut subuh. Dibagi menjadi 4 kelompok. Yang cuma 4, cowok 1, 2, 3, 4 menjadi kelompok imam Hanafi. Yang belakang 1, 2, 3 ya, 3 menjadi kelompok imam Maliki. Yang perempuan 1, 2, 3, 4 menjadi kelompok imam Syafi'i. Terus yang kelompoknya lagi 4 menjadi kelompok imam Ghazali. Jadi tugas dari setiap kelompok itu menganalisis soal cerita yang tadi saya bacakan mengenai landasan itu dari imam-imam yang kalian baca. Soalnya nanti diperhatikan, saya bacakan. Sudah siap? Siapkan poin-poin sama pensil. Ada seorang siswa yang contoh baca namanya Randy. Randy itu biasanya di rumah sholat subuhnya itu memakai wudhu. Tetapi pada suatu saat Randy bepergian ke Wonosobo sehingga dia berangkatnya mendekati jam 3. Dia sampai Wonosobo itu subuh. Tapi ternyata ketika dia mengikuti jamaah di Masjid Wonosobo, imamnya itu tidak memakai qunut subuh. Dan soal yang kedua, ada seseorang siswa bernama Doni. Doni biasanya di rumah sholat subuh tidak memakai qunut. Tapi saat dia bepergian ke Banjarnegara, sampai sana dia melaksanakan sholat subuh karena sebenarnya itu pas waktunya sholat subuh. Di masjid tersebut, imamnya itu membaca
kunut. Jadi subuh mereka wajib berbeda dengan sholat Jumat. Pertanyaannya, bagaimana sikap yang tepat si Jody dan si Randy ketika menghadapi situasi tersebut? Apakah dia lebih baik tidak berjamaah atau bagaimana? Nanti kalian harus mengenai benar-benar kehidupan tersebut, ya. Ini nanti tak bagiin lembar baca kelompoknya. Udah kebagian semua kan? Tak kasih waktu sekarang jam 9 waktu yang tersebut nanti sampai jam Sampai jam 10, Bu. jam 10 ya. Saya udah tahu waktunya jam 10. Jam saya sudah sampai jam 10 sampai jam 9 lebih 40 menit. Jadi kalian ada waktu mengerjakan 20 menit ya. Tunggu. Saya bisa cari dari buku apa atau dari perusahaan juga bisa. Udah selesai? Udah, Bu. Oke, kemudian ya. Artinya maunya dipresentasikan tapi waktu kita cuma sedikit. Oke, kita bahas sama-sama tentang kunut. Kunut itu ada berapa macam? Satu, subuh. Satunya lagi, apa? Yang itu loh, yang setelah sholat tarawih namanya apa? Ya, berarti ya sholat subuh sama itu, tapi masih waktu lagi. Satu lagi apa? Sofin. Yang satunya lagi ada kunut yang istilah. Kunut subuh biasanya kunut subuh adalah doa yang dibaca pada rakaat kedua di sholat subuh yang dilaksanakan setelah tidak sebelum sujud. Yang kedua adalah witir. Kemudian adalah doa yang dibaca pada saat sholat witir, khususnya pada rakaat terakhir. Terus yang ketiga itu kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah doa yang dibaca ketika umat Islam menjadi presiden besar, peperangan bencana atau penindasan. Rasulullah SAW dulu pernah melakukan kunut nazilah untuk mendoakan keselamatan kaum muslimin dan memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian kita bahas lagi ya, tadi latar belakang terjadinya perbedaan pendapat. Umat Islam itu sudah mengatakan dari dulu bahwasanya kita itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika kita tidak berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah tanpa mengikuti para ulama, terkadang kita menjadi cara pandang yang berbeda. Perbedaan tersebut dinamakan ikhtilaf. Jadi ikhtilaf adalah cara pandang memandang dalam hal yang berbeda. Nah, perbedaan hukum kunut subuh kenapa memiliki perbedaan? Ada yang wajib dan yang menggunakan karena dari zaman dahulu para ulama dahulu itu memiliki cara pandang yang berbeda-beda, cara pandang dalam menilai kualitas hadis, dan lainnya, memahami maksud makna hadisnya, dan perbedaan juga dalam konteks istilahnya dan sebagainya lagi. Tapi dari semua pendapat tersebut pasti memiliki dasar seperti yang
hadis pada berjalan pasti akan kelompok satu dan kelompok satunya lagi belum tentu memiliki pendapat yang sama. Pendapat dari Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi juga berbeda karena apa? Karena alasan tadi perbedaan dalam pandangan kesuaian hadis, perbedaan dalam pemahaman hadis dan lain-lain. Tetapi sikap kita sudah berbeda tersebut itu harus saling menghargai dan tidak boleh merasa tidak boleh apa ya istilahnya tidak boleh merendahkan pendapat orang lain. Kita tetap melakukan keyakinan kita tanpa mengolok-olok dan menjatuhkan pendapat kelompok yang tidak sependapat dengan kita. Ya. Nah, kita bahas pendapat 4 mazhab mengenai kudus subuh. Yang pertama, mazhab Hanafi yang tadi kita sama dalam kelompok 1. Mazhab Hanafi memandang kudus subuh itu tidak sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu kalau tidak dilaksanakan ketika salat subuh itu kan. Nah, Imam Hanafi tidak mensunnahkan sholat subuh menggunakan kunut. Tetapi Imam Hanafi mensunnahkannya ketika sholat witir. Sholat witir Imam Hanafi tidak mensunnahkan. Kalau sholat subuhnya Imam Hanafi hanya mensunnahkan tapi tidak dilakukan terus-menerus. Misalnya kita ada dalam musibah, terus itu Imam Hanafi mensunnahkan untuk melakukan sholat subuh untuk melakukan kunut sebagai tawaf tadi. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki memiliki cara pandang yang sama seperti mazhab Syafi'i. Tapi tidak sederhana karena mazhab Imam Maliki itu memandang kunut subuh hukumnya sunnah. Jadi juga yang Imam Maliki itu ketika sholat subuh memandangnya itu juga dengan seperti kunut, tidak seperti Hanafi. Kemudian mazhab Syafi'i yang bisa kita lakukan. Dan kita ketahui ya, ketika kita sholat subuh itu memakai kunut. Hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah apa bahasa Syafi'i? Kunut subuh hukumnya sunnah apa? Sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Jadi ketika hukumnya itu sunnah muakkad, ketika kita tidak melakukannya, kita dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sambil. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, dasarnya dari Imam Syafi'i ini dari hadis riwayat Ahmad yang terima dari Rasulullah SAW yang untuk fil fajri hatta farro dunya. Ini tadi yang aku sudah bacain. Ini ada dasar dari Imam Hanafi. Ini dasarnya apa tadi Imam Hanafi tidak diperlukan ketika sholat subuh hanya lebih disunahkan ketika sholat witir. Ini dasarnya Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masyarakat kalau yang Maliki sama yang Syafi'i sama, dasarnya dari riwayat Ahmad dan lima adalah Rasulullah SAW yang untuk sulfatnya atau hukumnya, yang artinya Rasulullah SAW senantiasa berjamaah pada sholat subuh sampai beliau meninggalkan dunia. Kemudian yang keempat adalah pendapat dari mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwasanya kunut subuh itu tidak menjadi amalan rutin, tetapi mazhab Hanafi menganjurkan kunut nazilah ketika terkena musibah. Jadi bagaimana sikap moderasi beragama kita? Sikap kita terhadap perbedaan pendapat tersebut saling menghormati perbedaan antar mazhab. Kita tidak boleh menganggap pendapat mazhab lain yang tidak sependapat dengan kita itu salah. Kita tidak boleh seperti itu, tapi kita tetap menghormatinya dan tetap menjalankan keyakinan mazhab yang kita ikuti.
Kesimpulannya, kunut subuh adalah salah satu persoalan fikih yang diperselisihkan para ulama. Entah itu terhadap 4 mazhab juga sudah berbeda-beda pendapat. Begitu juga pada ulama-ulama. Iya, males wis sopan apa mati. Lah. Jadi seperti itu ya, waktu kita sudah habis, sudah sampai jam 10. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Kita bertemu lagi di hari